sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Now is the time, now is the time to worship the Father in spirit and in truth. Now is the time, now is the time to worship the Father in spirit and in truth. Hello, I'm Pastor Dave, and I want to bring you a lesson from the Bible. Halo, saya Pendeta Dave dan saya rindu membawakan pelajaran dari Alkitab. I have been looking at the human body and how wonderful we are made. Saya mempelajari tentang tubuh manusia dan bagaimana kita diciptakan dengan begitu luar biasa. Our body is one of the most perfect creations on earth. Tubuh kita adalah salah satu ciptaan yang paling sempurna yang ada di bumi. And there's no way that our bodies could have just somehow started to grow. Dan tidak mungkin tubuh kita hanya secara kebetulan bertumbuh seperti itu. How do two cells come together and produce a human body? Bagaimana mungkin dua sel berjumpa bersama dan menciptakan secara kebetulan tubuh manusia? When a baby starts to have life, it is only 3 weeks before there's a heartbeat and circulation. Waktu seorang bayi mulai lahir, ada detak jantung yang mengatur peredaran darahnya. And we are a special creation in God's eyes. Dan kita adalah ciptaan yang istimewa di mata Tuhan. When God created the earth, he said, "Let there be animals." Ketika Tuhan menciptakan dunia, dia katakan, jadilah binatang. And he spoke them into being. Dan dia mengucapkan, berfirman, dan itu terjadi. But when God wanted to make man, he formed man from the earth. Tapi ketika Tuhan mau menciptakan manusia, dia membentuk manusia dari tanah di bumi. He did not just speak us into existence, he made us. Dia tidak hanya berfirman supaya kita tercipta, dia membuat kita. And then he breathed into us the breath of life. Dan dia menghembuskan nafas kehidupan kepada kita. And we became something very special on this earth. Dan akhirnya kita menjadi ciptaan yang sangat istimewa di muka bumi ini. We are not related to an animal. Kita tidak sama dengan binatang. We are not like a fish or a bird. Kita tidak seperti ikan atau seperti burung. God made you and me in a special way, after his kind. Tuhan menciptakan saudara dan saya dengan cara yang spesial, yang istimewa, seperti dia. And your body is made very perfect. Dan tubuhmu diciptakan dengan sangat sempurna. It is able to repair itself. It acts like a computer. Itu mampu memperbaiki dirinya sendiri, bahkan bisa seperti komputer, saudara. So let's look at how God made us. Jadi mari kita lihat bagaimana Allah menciptakan kita. God made us in very careful detail. Tuhan menciptakan kita dengan begitu detail. Let's read Psalm 139 and verse 14. Mari kita baca dari Mazmur 139 ayat yang ke-14, firman Tuhan. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib.
Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Mhm. Okay. God was able to make us in a special way. Tuhan menciptakan kita dengan cara yang unik, yang spesial. My blood is not outside my hand, it is where it's supposed to be. Darah saya tidak ada di luar dari tangan saya. And how many of you have an ear? Yeah. Dan berapa banyak saudara yang punya telinga? How many of you have an ear on your arm Berapa banyak yang telinganya ada di tangan? or an eye way down on your body? Atau matamu ada di bagian bawah tubuhmu? No, God knew, and God has made us very special. Saudara, Tuhan tahu dan Tuhan telah menciptakan kita dengan begitu spesial. And every part is in its right place. Dan setiap bagian tubuh ada di tempat yang tepat. And God sees us as perfect. Dan Tuhan melihat kita seperti orang yang sempurna. We are to be the temple of His Holy Spirit on this earth. Bahkan kita dijadikan bait Roh Kudusnya, tempat Roh Kudusnya berdiam di bumi ini. And He sees us as perfect so that His Spirit can be in us. Dan dia melihat kita sebagai orang yang sempurna supaya rohnya bisa tinggal di dalam kita. Because we are made in the image of God. Sebab kita diciptakan serupa dengan gambaran Allah. I'm not in the image of a dog. Bukan dengan gambaran anjing. I am not in the image of a bird. Saya tidak diciptakan serupa gambaran burung. I am in the image of God, and so are you. Saya diciptakan serupa gambaran Allah, demikian juga dengan saudara. And if you have accepted Jesus into your heart and life, you have become the special creation of God. Dan jika saudara telah menerima Yesus sebagai Tuhan dalam hidupmu, bahwa engkau pun jadikan ciptaan yang sangat istimewa di mata Tuhan. And God did not make us and then just leave us hoping that we would somehow get to heaven. Saudara, Tuhan tidak ciptakan kita dan meninggalkan kita dan berharap bahwa satu ketika kita akan ketemu di sorga. He knows all of our ways and all the things that we do. Dia tahu semua jalan-jalan kita dan semua yang dia lakukan. I'd like to read Psalm 139, verses 1 to 6. Mari kita baca dalam Mazmur 139 ayat 1 sampai 6. Firman Tuhan berkata, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, Tuhan, engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku ketika aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Did you hear what the Word of God said? Apakah saudara dengar baik tadi apa yang dikatakan firman Tuhan? God has searched you and He knows all about you. Tuhan telah menyelidiki saudara dan dia mengenal semua tentang hidupmu. In verse 1, He knows everything about us. Ayat 1 dikatakan dia tahu semua tentang kita. And in verse 2, He says, He knows when we sit, when we stand, when we are far away. Ayat 2 dikatakan dia tahu ketika kita duduk, ketika kita berdiri, ketika kita jauh. He even knows our thoughts. Dia bahkan tahu pikiran kita. He knows everything about you today. Dia tahu semua tentang hidupmu hari ini. He knows what you desire in your heart. Dia tahu apa yang engkau rindukan dalam hatimu. He knows where you are weak and where you are strong. Dia tahu ketika engkau lemah, ketika engkau kuat. And He knows the way that we go. He knows when we sleep. He knows everything. Dan dia tahu kemana kita pergi, bagaimana cara hidup kita, ketika kita tidur seperti apa. Dia tahu semua. And He knows the words that we speak. Dan dia tahu perkataan yang kita ucapkan. Sometimes I have thought, I don't want God to hear this. Seringkali saya berpikir, saya tidak mau Tuhan mendengarkan hal ini. I'm mad at somebody and I don't want God to listen. Mungkin lagi kepada seseorang dan saya tidak mau Tuhan mendengarkannya. But
God knows. He hears and knows every word and every thought. Tapi saudara, Tuhan tahu dan dia mendengar, dia tahu semua pikiran. And he watches all around us. He takes care of us. Bahkan dia mengawasi sekeliling kita, dia memelihara kita. And if we have Jesus in our heart, we know that we can trust in him to take care of us every day. Dan karena kita memiliki Yesus dalam hati kita tahu benar bahwa dia bisa memelihara kita setiap tahun, setiap hari. In Proverbs chapter 3, we read, trust in the Lord with all of your heart. Di Amsal pasal 3 kita baca bahwa dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. And he will direct our paths or guide our walk. Dan dia akan menuntun jalan-jalan kita. If we let God control our thoughts, if we speak to God, then he can take care of our lives. Jika kita mengizinkan Tuhan mengendalikan pikiran kita, maka dia akan memelihara kehidupan kita. And he guards us in everything that we do. Dan dia akan menuntun kita dalam segala sesuatu yang kita lakukan. I like verse 6. This is knowledge that I can't understand. Saya senang di ayat 6, ini adalah pengetahuan yang saya tidak bisa pahami. God really cares for me. Tuhan benar-benar peduli terhadap saya. And he cares for you. Dan dia juga peduli terhadap saudara. He knows all about us and he provides everything we need. Dia tahu semua tentang kita dan dia menyediakan semua yang kita butuhkan. And sometimes we say, God, what is happening in our lives? Terkadang kita berkata, Tuhan, apa yang sementara terjadi dalam hidupku? Maybe we missed a time of going somewhere, or something happened and we were delayed. Mungkin kita melewatkan sesuatu dan ada sesuatu yang terjadi sehingga kita seperti tertunda. And we say, Lord, what is going on? Nah, kita bertanya, Tuhan, apa sebenarnya yang terjadi? But God is preparing us so that we can be used by him. Tapi sesungguhnya Tuhan lagi mempersiapkan kita supaya kita bisa dipakai oleh dia. Remember, we are a temple of his spirit. Ingat saudara bahwa kita adalah bait Roh Kudus. And he dwells within us. Dan dia tinggal di dalam kita. And maybe he has stopped you from going somewhere so you can be a witness to somebody nearby. Dan mungkin dia menghentikan saudara untuk pergi ke satu tempat supaya saudara bisa menjadi kesaksian bagi orang lain. And we need to be ready to speak for Jesus. Jadi kita harus siap untuk bicara bagi Yesus. So the Bible says, don't worry about what you are going to eat or drink or where you're going to go. Alkitab berkata, jangan khawatir apa yang akan engkau makan atau minum atau kemana engkau akan pergi. Let's read Matthew 6:25. Mari kita buka dalam Matius pasal 6 ayat 25. Matius 6 ayat 25 berkata, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Now, how many of us worry about what we are going to eat tomorrow? Berapa banyak dari kita yang khawatir tentang apa yang akan kita makan besok? Or we worry about the nice clothes we have? Atau kita khawatir terhadap pakaian yang bagus yang akan kita gunakan? Jesus says, don't worry about these things. Yesus berkata, jangan khawatir tentang hal-hal ini. He made us. He knows what we need. Dia menciptakan kita, dia tahu apa yang kita butuhkan. I remember when I had a little baby boy. Saya ingat ketika saya memiliki seorang bayi laki-laki. And I gave him the right food and I put the right clothes on him. Dan saya memberikan makanan yang benar, pakaian yang benar buat dia. I made sure he was healthy and that he would be strong. Saya memastikan dia sehat dan dia akan kuat. And when he was 10 years old, he did not come and say, Daddy, what's going to be on the table to eat? Dan ketika usianya 10 tahun, dia tidak akan datang kepada saya dan berkata, Pak, apa yang akan kau sediakan di meja untuk dimakan? Where are some clothes for tomorrow, Daddy? Oh, bagaimana pakaian-pakaian untuk besok, Pak?
No, he did not worry because he had trust in me, the Father. Tidak, saudara, dia tidak khawatir sebab dia memiliki rasa percaya kepada saya sebagai papanya. Do you have trust in Jesus like that? Apakah saudara memiliki rasa percaya kepada Yesus seperti itu? That he will supply every need as you need it? Bahwa dia akan menyediakan semua keperluanmu saat engkau membutuhkannya? He said, don't worry about these things. Dia berkata, tidak usah khawatir tentang hal ini. Now look at verse 30, verse 30, verse 33. Ayat 33, Matius pasal 6, dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Oh, seek the kingdom of God and all of these things will be given to you. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya ini akan ditambahkan kepadamu. But I have seen how many people do not do this the right way. Tapi saya melihat ada begitu banyak orang yang tidak melakukan ini dengan cara yang tepat. They say, God, give me money and then I will serve you. Mereka berkata, Tuhan kasih saya uang dan saya akan melayani engkau. Give me some food and then I will praise you. Berikan aku makanan dan aku akan memuji engkau. What is wrong with that? Apa yang salah dengan hal itu? That's putting me first. Oh, artinya saya dulu. We need to put God first and then worry about us. Padahal kita harus memprioritaskan Tuhan dulu, lalu kita memikirkan tentang hidup kita. God says, seek the kingdom and what you need will be given to you. Tuhan berkata, carilah kerajaan Allah, maka apa yang kau butuhkan akan diberikan kepadamu. And what is the kingdom of God? Dan apa itu kerajaan Allah? It is not your food and it's not your clothes. Itu bukan makananmu, itu bukan pakaianmu. The kingdom is righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Kerajaan Allah adalah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus. Are you seeking the righteousness of God for your life? Apakah yang saudara cari adalah kebenaran Allah dalam kehidupanmu? Are you seeking the peace of God? Apakah yang kau cari adalah damai sejahtera Allah? Are you seeking the joy in the Holy Spirit? Apakah yang kau cari adalah sukacita dalam Roh Kudus? See, this is what we are supposed to be looking for. Saudara, inilah hal-hal yang seharusnya kita cari. We look for the righteousness of God, living correctly. Kita cari kebenaran Allah, kita hidup dengan benar. And we look for peace and joy. This world does not have that anymore. Dan kita hidup dalam damai sejahtera, dalam sukacita yang tidak dimiliki oleh dunia ini. We need to have peace in this earth so that we can help others to have peace. Kita harus memiliki damai di dalam dunia ini supaya kita bisa tolong orang lain untuk memiliki damai. We need to have joy and people will look at us and say, what is wrong with you? Kita harus memiliki sukacita supaya ketika orang memandang kita, ya, mereka akan bertanya, apa yang salah denganmu? And we can tell them it's the joy of God, the joy of the Holy Spirit. Kita beritahu kepada mereka yang membuat saya berbeda adalah sukacita Tuhan, sukacita Roh Kudus. What is happening around me is not important. I can still have the joy of the Lord. Apa yang terjadi sekelilingku itu bukan hal yang penting sebab aku bisa tetap memiliki sukacita dari Roh Kudus. So I ask you, do you have all the things that you need today? Jadi saya bertanya, apakah saudara sudah memiliki semua yang kau butuhkan hari ini? Oh, I didn't ask if you had all the money you want. Saya tidak bertanya apakah engkau memiliki semua uang yang engkau mau. I didn't ask you if you had all the possessions that you want. Saya tidak bertanya apakah engkau memiliki semua harta yang engkau mau. I asked, do you have what you need? Yang saya tanya adalah apakah engkau memiliki yang engkau butuhkan. You will if you are seeking the kingdom of God. Engkau akan memilikinya jika engkau mencari kerajaan Allah. You will have these things if Jesus is in your heart. Engkau akan memilikinya jika Yesus ada di dalam hatimu. We need to put Jesus first in our lives. Kita harus menempatkan Yesus terlebih dahulu dalam hidup kita. In verse 14 that we read, there are 4 things to look at.
Di ayat 14 yang tadi kita baca, ada 4 hal yang perlu kita perhatikan. It starts with praising God. Dimulai dengan pujian kepada Allah. The first thing in our life should be praise unto the Lord. Hal yang pertama ada dalam hidup kita harusnya adalah pujian kepada Allah. And then we can think about how wonderful God made us. Lalu kita bisa memikirkan betapa luar biasanya Allah telah menciptakan hidup kita. So we come second and Jesus is first. Jadi kita datang terlebih dahulu, lalu Yesus selanjutnya. We see God's care for us. Yesus paling utama dan kita yang kedua. Lalu kita akan melihat Yesus begitu peduli terhadap hidup kita. And then later we start to understand how God is working for us. Dan selanjutnya kita akan memahami bagaimana Allah bekerja dalam hidup kita. It is the same pattern as a little child that is raised up. Ini pola yang sama seperti seorang anak kecil yang bertumbuh. First, the parents come, Ketika yang pertama orang tuanya dahulu, then the child, the baby comes, lalu anaknya, bayinya muncul. and then the parents care for the child, Sehingga orang tua bisa merawat anaknya. and later the child understands what the parents did. Dan selanjutnya anaknya akan mengerti apa yang dilakukan oleh orang tuanya. We need to have Jesus first in our lives. Yang pertama kita harus memiliki Yesus dalam hidup kita. And then we understand how Jesus takes care of us. Lalu kita mengerti bagaimana Yesus akan menolong hidup kita. And later we understand what God has done for us. Dan selanjutnya kita akan memahami bagaimana apa yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kita. Well, I cannot understand God's power. Saudara, saya sendiri tidak bisa memahami kuasa Tuhan. I cannot understand how God has done all these things for me. Saya tidak bisa memahami bagaimana Tuhan melakukan semuanya itu. But I do know this, He loves me like a mother loves her child. Tapi yang saya tahu ini bahwa Dia mengasihiku seperti seorang ibu mengasihi anaknya. And He has made me very special. Dan Dia telah menciptakan saya dengan begitu istimewa. And He has made you very special. Dan Dia juga menciptakan saudara dengan begitu istimewa. You need to take Psalm 139 and read the whole story. Saudara harus kembali lagi membaca Mazmur 139 secara utuh sepenuhnya. Because that psalm will tell us how much God loves us. Sebab Mazmur 139 ini akan menunjukkan betapa besar kasih Tuhan atas hidup kita. God cares for your life right now. Tuhan peduli terhadap kehidupanmu saat ini. And you can put your trust in Him. Dan engkau bisa menempatkan rasa percayamu di dalam Dia. As we get older, Semakin kita menua, God is able to teach us more of His ways. Tuhan akan selalu mengajarkan kepada kita lebih lagi tentang jalan-jalannya. And we learn about what God has done. Dan kita belajar tentang apa yang Tuhan telah lakukan. Just think of how much Jesus has loved us. Pikirkan saja tentang betapa besarnya kasih Tuhan atas hidup kita. We were born in sin and we had no hope of going to heaven. Kita lahir di dalam dosa dan kita tidak punya harapan untuk ke sorga. The Bible says everybody has sinned and we don't have the glory of God. Alkitab berkata semuanya telah berdosa dan kita tidak memiliki kemuliaan Allah. But what has God done for us? Tetapi apa yang Allah telah lakukan bagi kita? He looked upon our sin, our sinful lives, and He said, I will make a way for you to be able to come to heaven. Dia memandang kehidupan kita yang berdosa dan Dia katakan, aku akan membuat jalan supaya engkau akan ke sorga. So Jesus came to this earth. Jadi Yesus datang ke dunia ini. And He lived in a body of flesh like you and I live in. Dan Dia hidup di tubuh daging seperti saudara dan saya hidup. He felt the things that you feel every day. Dia merasakan hal-hal yang engkau rasakan setiap hari. He saw the struggles that we have in this life. Dia melihat bagaimana
pergumulan yang kita hadapi dalam hidup ini. And he loved us so much, he took your sin and my sin to the cross. Dan saking dia mengasihi kita, dia memikul dosamu dan dosa saya di atas kayu salib. And I cannot understand all of it, but he did it for me. Saya tidak bisa memahami semuanya, tetapi dia telah melakukan itu bagiku. Jesus took my sin. He took your sin. Yesus telah memikul dosaku dan memikul dosa saudara. And he went to the cross and he died where we should have died. Dan dia naik di atas kayu salib dan dia mati di sana, di tempat di mana seharusnya kita yang mati. Because the Bible tells us the soul that sins must die. So Alkitab berkata kepada kita bahwa dosa harus mati. But Jesus took that punishment for you and for me. Tapi Yesus yang memikul, menerima penghukuman itu buat saudara dan saya. And he took it to the cross and he took the punishment. Dan dia bawa itu ke atas kayu salib dan dia yang mengambil penghukuman itu. And when he was dead, they put him in a grave. Dan ketika dia mati, mereka menguburkan dia. But we know he rose from the dead and he's alive forever. Tapi kita tahu dia bangkit dari antara orang mati dan dia hidup untuk selama-lamanya. And he has destroyed our sin and made a way for us to go to heaven. Dan dia telah mematahkan dosa-dosa kita dan membuat jalan supaya kita bisa ke sorga. And if we will believe in him, Dan jika kita mau percaya kepadanya, he will come into us and make us righteous and give us peace and joy. dia akan datang dalam hidup kita dan memberikan kita kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita itu. And we will live in the kingdom of God. Dan kita akan hidup di dalam kerajaan Allah. But have you given your life to Jesus? Tapi apakah saudara juga memberikan hidupmu kepada Yesus? Have you asked Jesus to come into your heart? Apakah saudara meminta Yesus untuk datang dalam hatimu? It's so easy to do. Just say, Jesus, forgive my sin and come into my life. Mudah untuk lakukan. Katakan saja, Yesus ampunilah dosa-dosaku dan masuklah dalam hidupku. And he will come in and make you a spiritual being to go to heaven with him. Dan dia akan datang dan menjadikan engkau makhluk roh untuk bisa ke surga bersama-sama dengan dia. And he understands the troubles and trials of this earth. Dan dia mengerti persoalan, ujian-ujian dalam hidup ini. He knows how much we can take. Dia tahu berapa banyak yang bisa kita pikul. And he is there to help us every day, every hour. Dan dia ada di sana untuk menolong kita setiap hari, setiap jam. Oh, the Bible says we are wonderfully made. Alkitab berkata kita diciptakan dengan luar biasa. And I hope that you have received what Jesus has done so that you understand how wonderful you are. Dan saya berharap saudara menerima apa yang Yesus telah lakukan dan saudara memahami betapa luar biasanya kehidupanmu. Just call upon his name and he will help you. Berserulah kepada namanya dan dia akan menolong kehidupanmu. We serve a Savior that is alive and ready to be with us. Kita melayani juru selamat yang hidup dan siap untuk bersama-sama dengan kita. So you are made in a very wonderful way. Jadi saudara diciptakan dengan cara yang luar biasa. You are not an animal, you are not a fish or a bird. Saudara bukanlah seperti binatang, seperti burung, atau seperti ikan. You are in the image of God himself. Saudara ada di dalam gambaran Allah itu sendiri. And Jesus loves you. Dan Yesus mencintai saudara. So trust in him today Jadi percayalah kepada dia hari ini. and let him be in charge of your life. Dan biarkan dia yang mengambil alih kehidupanmu. The Lord bless you. Have a wonderful day. Tuhan memberkati saudara, milikilah hari yang luar biasa. Sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Sekarang waktunya menyembah Dia
Father